Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Marta. Apa kabarnya, Bu Dewi? Alhamdulillah sehat nih Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, luar biasa orang bilang hari ini masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, amin ya robbal alamin. Oke lah, Bu Dewi. Kita mungkin ada waktu sekitar 15 menit atau 20 menit ke depan. Jadi pada hari ini kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan pada hari ini, Bu Dewi? Ini loh Bu Marta, saya senang sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu deh sama Bu Marta. Karena saya pingin curhat nih sebenarnya nih Bu Marta. Ya, tentang apa tuh, Bu Dewi? Kalau boleh tahu. Iya, curhat tentang masalah ya masalah kerjaan sih gitu. Nah, saya sebagai guru di SMA dengan jam ngajar itu 28 jam. Kemudian saya juga CGP yang lagi sibuk-sibuknya dengan tugas gitu, banyak tugas yang dihadapi. Nah, permasalahannya gini nih Bu Marta. Saya kan kita bisa ngukur diri sendiri nih ya Bu. Ya, Saya ini bagi saya apa namanya, saya ini termasuk guru yang aktif lah, semangat saya mengajar di kelas, saya menyediakan media-media, besok saya berpikir lagi saya bikin apa ya, hal-hal yang baru, karena saya mengajarkan di SMA nih Bu Marta. Jadi anak SMA itu tidak seperti anak SD dan SMP gitu. Nah, dia pasti butuh hal yang baru. Kalau udah biasa kita ulang lagi itu mereka jenuh gitu. Nah, saya tipe guru yang saya besok pinginnya saya menggunakan media apa lagi ya gitu. Nah, besok saya mau apa lagi ya gitu. Saya pingin menciptakan hal-hal baru sehingga siswa itu tertarik untuk belajar fisika, apalagi pelajaran fisika gitu. Nah, dulu saya seperti itu. Nah, kenapa sekarang saya merasa kok saya udah berkurang gitu. Nah, bukan motivasi untuk mengajar ya, motivasi mengajar masih tetap semangat, tapi motivasi saya untuk bergerak, berinovasi gitu. Harusnya saya ini kan anggota CGP, calon guru penggerak. Setelah saya pelajari seharusnya tentu saya lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Nih, tapi entah mengapa saya mengajar sekarang kayaknya entah karena saya kelelahan gitu nah Bu, entah terlalu banyak tupoksi yang saya kerjakan gitu. Nah, baik itu saya sebagai guru ataupun tuntutan saya tugas-tugas saya di CGP. Jadi ketika saya masuk Iya, jadi ketika saya masuk itu Ibu, saya merasa kok saya nggak sesemangat dulu lagi, nah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bu, bagaimana nih caranya saya memotivasi diri saya yang seharusnya saya sebagai anggota calon guru penggerak ini harusnya lebih 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 lagi dari sebelumnya. Kemudian bagaimana caranya ya biar saya bisa fokus, nah gitu. Nah Bu Marta, mungkin itu Bu. oke Bu Dewi, dari pembicaraan ini sepertinya saya tangkap nih Bu Dewi. Bu Dewi mengajarnya memang sangat kelelahan tadi 24 jam ya Bu Dewi ya. Selain Iya, selain itu juga Bu Dewi juga disibukkan dengan tugas-tugas CGP. Nah, betul. kemudian dalam proses pembelajaran Bu Dewi ini juga aktif, suka membuat media pembelajaran. Nah, seperti itu ya Bu Dewi ya. Iya, betul, Bu. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, dari yang Ibu Dewi ceritakan ke saya tadi, kira-kira Bu Dewi itu pengennya seperti apa? Pinginnya saya ke depannya, tentu saya pinginnya nih sekarang saya ini udah dapat ilmu nih, lumayan termasuk ilmu yang luar biasa yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul-modul baik itu pendampingan dengan PP atau fasilitator ataupun instruktur, baik pun dengan modul itu luar biasa ilmu yang saya dapat. Mulai betul-betul mengajar menjadi guru dari awal gitu. Nah, bagaimana kita memang betul-betul dibentuk menjadi guru. Nah, pinginnya saya itu harusnya saya lebih gitu nah Bu Marta. Lebih dari saya yang sebelumnya. Saya lebih bersemangat lagi, saya lebih inovatif lagi, saya lebih kreatif lagi. Nah, gitu kan. Bukan artinya saya udah mulai down mengajar tidak. Saya mengajar tetap semangat tapi tidak tidak semaksimal yang dulu lagi. Nah, gitu. Nah,
tujuan saya ke depannya pinginnya harusnya lebih gitu nah Bu Marta. Nah, eee, menurut Bu Dewi sendiri nih, kalau yang kreatif itu seperti apa yang, Ibu, artikan kalau menurut Bu Dewi? Oke, kalau menurut saya guru yang kreatif itu bagaimana saya bisa menciptakan lingkungan belajar atau suasana belajar yang tidak membosankan. Artinya bagaimana saya bisa menciptakan dengan kreativitas saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apalagi saya ngajarnya fisika nih Bu Marta. Iya, Siswa mendengar kata-kata fisika aja itu awalnya kalau kelas 10 itu aduh kayaknya susah kali nih pelajarannya. Ditambah lagi gimana ya gurunya. Nah gitu. Nah, saya mencoba untuk menghilangkan image itu. Alhamdulillah Bu Marta, dari beberapa tahun terakhir ini saya mendengar siswa walaupun saya sering berdiskusi nih ceritanya nih Bu Marta dengan guru BK. Saya yang menanyakan langsung ke siswa. Kadang kalau kita yang menanyakan langsung ke siswa bagaimana ibu mengajar atau mereka kadang pinginnya memunculkan hal-hal yang baik-baik, yang positif gitu kan. iya. Tentu jarang yang mau memunculkan kekurangan karena takut gitu. Tapi Dewi coba sama guru BK, Bu Marta. Jadi guru BK yang bertanya, besoknya saya tanya ke guru BK, Bu, bagaimana tanggapan anak tentang saya mengajar gitu. Nah, jadi intinya kalau bagi Dewi itu guru yang kreatif itu bagaimana bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Artinya banyak ide-ide baru gitu. Nah, besok apalagi gitu. Apalagi yang dihadapi anak SMA gitu nah Bu Marta. Bu Marta kan juga guru SMA kan. Anak SMA itu nggak bisa melakukan hal yang 2 kali diulang-ulang. Dia pasti akan jenuh, boring dia. Atau masalah mungkin bisa jadi garing gitu. Nah, jadi gimana caranya saya berpikir menciptakan ini besok apa lagi ya? Apakah praktikum, apakah trik mengajar atau model mengajarnya gitu nah Bu Marta. Oke Bu Dewi, berarti Bu Dewi memang luar biasa sekali, guru yang, ingin kreatif, bagaimana suasana yang kemarin muncul lagi ya Bu Dewi ya, bagaimana Iya, suasana yang, sekarang ini, yang tidak membosankan anak, kemudian menyenangkan anak. Nah, eee, kalau boleh tahu Bu Dewi, kira-kira kalau kita buat angka atau levelnya, kalau sekarang itu levelnya kreativitas Bu Dewi itu di angka berapa? Ya, kalau memang udah kreativitas itu di angkanya 10. Nah, iya. kalau menurut Bu Dewi karena, kreativitasnya agak menurun, di angka berapa sekarang Bu Dewi? Oke Bu, kalau Dewi ini, Dewi prediksi dah ya Bu ya. Kalau dulu Dewi kreativitas, inovasi, itu Dewi bisa, mungkin Dewi bisa kan kita bisa ngukur diri ya Bu. Dewi sendiri nih yang anggap bagi diri Dewi itu Dewi udah level 8 gitu. Teman-teman pun banyak belajar, oh gini ya Bu Dewi, gini ya, iya saya ajarin gini, gini, gini. Saya pun semangat gitu nah. Jadi saya bukan ke siswa saja, ke rekan-rekan juga semangat. Tapi sekarang itulah Bu Marta, kadang entah saya kelelahan, yang harusnya saya bertujuan pingin levelnya lebih dari itu, atau mungkin kemarin saya 7, gitu. Nah, sekarang saya pinginnya jadi 8, itu kok malah jadinya apa gitu. Nah, jadi turun. Misalnya kalau kemarin 8, sekarang 7 deh, atau ya 7, 6 deh gitu. Nah, Bu Marta. Karena saya sibuk dengan tugas, ngajarnya banyak, tambah apa tugas di CGP juga. Jadi saya lupa bikin media kadang, aduh besok mau tampil ya, apa ya? Nah gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu jauh-jauh hari udah saya bikin. Dan anak-anak kadang mereka yang manggil, Bu pelajaran fisika gitu nah kan bahwa akan senang gitu nah Bu Marta. Oh belajar fisika. Ini pas dipanggil sama siswa, Bu kita belajar ya Bu, Ibu udah lama kok nggak masuk ya Bu. Mungkin karena saya anak sakit kemarin ya Kak Bu. Iya. Anak-anak antusias, tapi saya nggak memberikan hal yang baru gitu nah Bu Marta. Kita kan sebagai guru itu nampak kan, mana anak-anak yang betul-betul senang hari itu, betul-betul paham, mana anak yang merasa mulai jenuh gitu nah, Iya. bosan nah gitu nah Bu Marta. Iya. Turun levelnya saya rasa Bu Marta. Baik Bu Dewi, kalau kemarin ya level Bu Dewi mungkin, kreativitas, kemudian media, Iya, lain-lainnya semua itu di angka 8 ya Bu Dewi ya.
malah ke sekarang tuh jadi turun, jadi 6 dan bisalah mencapai 7 ya Bu Dewi ya. Iya, heeh. Nah, menurut Bu Dewi nih, kira-kira apa sih triknya supaya Bu Dewi bisa meningkatkan level yang 6 tadi gitu? Kira-kira Bu Dewi mau meningkatkan dari level berapa lagi nih? Tadi kan Bu Dewi sekarang kan dalam keadaan level 6 atau 7. Iya. Kira-kira Bu Dewi inginnya meningkatnya sampai ke angka berapa nih coba? Kalau kemarin saya merasa saya di angka 8, betul-betul saya semua kegiatan saya ikutin Bu Marta. Artinya bukan di kelas saja saya aktif, semua. Di organisasi, di pramuka, di OSIS semua. Organisasi di PGRI juga semua saya ikutin gitu. Nah, artinya saya betul-betul saya merasa diri saya itu mampu di level 8. Saya pinginnya dengan saya belajar ini, walaupun nggak di sama seperti yang kemarin, paling nggak lebih sedikit deh, 8,5 boleh deh, walaupun nggak bisa saya capai 9 gitu, karena kemarin itu udah saya rasa diri saya udah luar biasa nah gitu nah Bu Mata, entah karena saya kelelahan, mungkin kelelahan nih Bu Mata, intinya gitu nah. Oke Bu Dewi, berarti sekarang bisa lebih meningkat lagi ya Bu Dewi ya, sampai 8,5 ya Bu Dewi ya? Ya insya Allah saya mungkin bakal kejar lagi, apalagi mungkin setelah CGP ini paling nggak naik satu level, atau nggak pun satu level itu pun 8,5 boleh deh, kalaupun nggak 9 gitu kan Bu Marta. Intinya saya akan mencoba membagi waktu deh kayaknya ya Bu Marta ya. Iya, 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 iya. Membagi waktu, baik itu saya sebagai istri, orang tua ibu rumah tangga, saya sebagai guru dengan topoksi jam mengajar yang luar biasa banyak, karena saya guru satu-satunya fisika di sekolah, jadi mungkin itu jam ngajar saya banyak. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak yang tentu tidak terlepas saya harus menyelesaikan ini karena ilmunya yang luar biasa yang kita dapat dari guru penggerak ini. Intinya saya harus mengutamakan deh kayaknya Bu Marta, saya harus bisa ngatur waktu, terus saya harus bisa memprioritaskan yang mana yang harus didahulukan gitu, nah yang mana yang due-date-nya harus diselesaikan gitu, nah gitu mungkin Bu Marta. Oke Bu Dewi, tadi Bu Dewi mengatakan bahwasanya untuk membagi waktu ya Bu ya, sebagai seorang guru, juga sebagai seorang istri, dan berikutnya Ibu juga ingin bagaimana memprioritaskan yang lebih prioritas. Nah kira-kira nih Bu, untuk mencapai nilai 8,5 atau 9 ini kira-kira apa yang Ibu prioritaskan menurut Ibu untuk saat-saat inilah, mungkin 2 atau 3 minggu ke depan gitu menurut Ibu, apa yang Ibu prioritaskan? Apa ya yang pingin saya rencanakan ya untuk kedepannya, intinya memang waktu untuk santai itu ya, kalau kita pingin sukses itu nggak ada segala sesuatu itu yang simple gitu ya Bu Mata, pasti butuh kerja keras dan segala sesuatu pasti harus, tidak bisa semuanya mencapai maksimal gitu, pasti ada satu dua atau yang akan dikorbankan gitu. Nah saya berharap tidak ada yang saya korbankan salah satu. Intinya saya coba ke depannya Bu Marta, saya bikin jadwal gitu, bagaimana tugas CGP saya bisa saya selesaikan tepat waktu, dan dalam selengan waktu itu saya akan mencoba mengajar dengan berusaha tetap berinovasi, walaupun mungkin tidak sebanyak yang dulu porsinya, tapi saya akan mencoba terus berinovasi, berkreasi, baik itu cara saya mengajar ataupun mungkin di media pengajaran yang saya gunakan, dan tentu saya yang terpenting itu saya harus mengutamakan keluarga sih Bu Marta, karena betul-betul memporsir semua waktu saya gitu. Nah intinya saya betul-betul izin suami dan memprioritaskan keluarga dulu. Saya selesaikan keluarga, baru saya lanjut untuk semua tugas saya baik guru ataupun di CGP gitu. Nah intinya kalau keluarga selesai beres, itu mudah-mudahan yang lainnya itu akan dimudahkan, kita nggak terbeban oleh itu. Mungkin seperti itu Bu Marta. Oke Bu Dewi, dan sebelum kita tutup, kita pun udah mulai hampir di penghujung pembicaraan kita hari ini Bu Dewi. Saya ingin tahu sedikit,
kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Dewi dapatkan ini? Yang pertama saya merasa plong gitu. Nah, saya bisa cerita cerita ke orang lain. Biasanya saya itu orangnya tertutup, Bu Marta, introvert orang bilang ya. Tapi mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kadang ada waktunya masalah itu kita butuh orang lain Iya, untuk mensupport kita gitu. Nah, dengan iya, saya berdiskusi dengan Bu Marta, alhamdulillah saya terbuka. Intinya Bu Marta mau menerima, walaupun mau mendengarkan deh, intinya apa keluhan saya, apa intinya saya bisa berbagi, walaupun saya tahu segala sesuatu itu tidak ada hal yang gampang untuk diselesaikan, tapi saya punya paling tidak mengurangi beban saya karena saya bisa bercerita. Intinya saya bisa mengungkapkan apa nih yang unek-unek yang selama ini biasanya saya pendam. Mau cerita sama teman, mau cerita, kadang ada segala sesuatu, ada orang yang bisa mengungkapkan dengan orang lain. Ada juga yang orang kadang, aduh malas gitu ya kan Bu Marta ya, jadi iya, pendam sendiri. Ternyata nggak semua hal itu kita bisa selesaikan sendiri. Mungkin kita butuh orang lain, walaupun tidak menyelesaikan masalah, tapi kita bisa berbagi. Intinya mengurangi beban gitu, bisa plong lah. Jadi intinya banyak hal yang saya bisa dapatkan hari ini Bu Marta. Saya mencoba terbuka dengan diri saya mencoba untuk menguji, nah kira-kira sebagai sebagai apa namanya, uh, mencoba diri saya itu, artinya kemampuan saya sampai di mana. Nah gitu. Apa yang saya lakukan ke depan itu sebagai suatu tantangan, nah gitu nah. iya. Oke gitu Bu Marta. Baik Bu Dewi, saya akan menunggu cerita Bu Dewi 2 minggu atau 3 minggu ke depan dari cerita kita ini ya Bu Dewi ya. Oke Ya, Bu Marta. ya. Terima kasih Bu Dewi atas pembicaraan kita hari ini. Mohon Terima maaf kasih juga Bu Marta, sharingnya. ya Bu, makasih buat sama-sama ya Bu ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.